Yes, good. Perkenalkan, nama saya Aris, perwakilan dari kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, teman-teman peserta lomba yang saya banggakan, serta para penonton yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang patut kita sampaikan melainkan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Gap Year Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda. Salawat besertakan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, istri, sahabat, kerabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Menyongsong Masa Depan Bangsa. Hadirin yang berbahagia, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang siap berjuang demi kemajuan bangsa dan negaranya. Berbicara tentang pemuda, saya ingat ucapan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Apa ucapan beliau? Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kuguncangkan Gunung Semeru. Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia ini. Betapa tinggi kepedulian beliau kepada para pemuda, karena pemuda pemegang estafet perjuangan dan kemajuan suatu bangsa. Di pundaknya harapan bangsa dan negara begitu besar. Pemuda adalah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Tanpa adanya peran pemuda, sebuah bangsa akan sulit mengalami perubahan. Untuk mencapai itu semua, banyak sekali tantangan yang dihadapi para generasi muda dalam menyongsong masa depan bangsa. Pada era digital saat ini, tantangan, halangan yang dihadapi generasi muda ada di mana-mana. Salah satunya adalah internet dan media sosial lainnya. Dunia luar berusaha merusak generasi muda Indonesia. Tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Nauzubillah min zalik. Peran pemuda-pemudi dalam sosialisasi bermasyarakat sungguh menurun drastis. Dulu biasanya setiap ada kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, acara-acara keagamaan, adat istiadat, biasanya yang berperan aktif dalam menyukseskan acara tersebut adalah pemuda. Tetapi melihat realitas dan faktanya, pemuda-pemudi zaman sekarang lebih suka dengan kesenangan, selalu bermain-main, suka berperan di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Lebih suka Facebookan, Twitteran, BBM-an, WhatsApp, lebih suka menghabiskan waktu dengan hal yang banyak mudarat daripada manfaatnya, ketimbang duduk mufakat demi kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, tantangan lainnya antara lain, yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Sebagian generasi muda hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Yang kedua, masalah pendidikan. Meskipun akses ke pendidikan semakin meningkat, kesenjangan dalam kualitas pendidikan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, sulitnya mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang kurang tersedia dan sulitnya mencari pekerjaan merupakan bagian penghambat yang dihadapi masyarakat.
Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di bidang sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Terjadi dikarenakan kurangnya kesempatan untuk memperoleh penghasilan, mendapat kesempatan kerja, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Apakah ini yang kita harapkan? Sebagai penerus bangsa, mari kita berjuang, bergandeng tangan sesuai bakat dan bidang yang kita miliki. Sebab baik buruknya suatu bangsa tergantung pada generasi muda. Itulah sebabnya mengapa generasi muda disebut sebagai tombak kejayaan bangsa. Artinya pemuda memiliki peran untuk menjadi pusat kemajuan bangsa itu sendiri. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa ada pernyataan seperti peran pemuda sebagai generasi penerus. Karena yang menentukan kemajuan negara di masa depan adalah generasi muda melalui keberhasilan positif yang dapat dilakukan. Dalam menghadapi tantangan dan prospek tersebut, peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan stakeholder lainnya sangatlah penting. Pemerintah perlu menyediakan kebijakan yang mendukung pengembangan generasi muda, memperkuat sistem pendidikan, dan menciptakan peluang kerja yang layak. Oleh karena itu, mari kita filter apapun yang datang dari luar sebelum kita gunakan. Mari kita manfaatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu dan menerapkan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila demi suatu tekad kemajuan bangsa dan negara. Selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meraih prestasi yang membanggakan bangsa Indonesia di mata dunia, menghilangkan semangat mudah menyerah, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Semoga negara Indonesia tetap maju di tangan-tangan generasi muda. Amin ya rabbal alamin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato saya ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan pidato saya ini. Saya akhiri, Pak Taufik membawa galah dibawa pengganti kayu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.